Ya, ByteDance, raksasa teknologi asal Tiongkok, dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Goto untuk berinvestasi di Tokopedia. Dan ini tentunya jadi langkah awal perusahaan induk TikTok itu untuk menghadirkan kembali TikTok Shop di Indonesia. Dan langkah ini juga dinilai menguasai e-perdagangan Indonesia yang akan tumbuh menjadi pasar terbesar keempat di Asia Pasifik dalam beberapa tahun mendatang. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual ada Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda. Selamat pagi Mas Huda, apa kabar? Selamat pagi Mas Rizky, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kabar saya baik. Iya, Alhamdulillah. Mas Huda, ini kan kita tahu ya banyak yang kecewa dan juga mungkin terdampak gitu dari ditutupnya TikTok Shop. Dan tentunya ini rumor soal siapa yang akan digandeng TikTok ya saat kembali ke Indonesia gitu ya sudah mulai terlihat di mana Bloomberg ini melaporkan Tokopedia, unit bisnis Goto yang akan diajak bekerja sama. Dan kemungkinan juga TikTok Shop akan kembali hadir di Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah memang sudah tepat gitu ya menggandeng Goto dari sekian banyak mungkin e-commerce yang ada di Indonesia? Iya, Mas Rizky. Jadi kalau kita lihat ya, memang ekosistem yang sudah dibentuk oleh di TikTok gitu kan, itu kan sangat besar sekali kan, terutama dari sisi penggunanya yang jumlahnya cukup besar gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat sebelum ditutup, itu kalau kita bandingkan gitu ya, itu TikTok Shop ini dia sudah ada di ya mungkin peringkat 3 atau peringkat 4 gitu kan. Masih di bawah, sebenarnya masih di bawah Shopee dan Tokopedia gitu. Nah, tapi kalau kita lihat nih kemarin ditutup gitu kan, dan tentu ini sebuah kerugian bagi pengguna di TikTok gitu kan, di mana pengguna TikTok ini kan sebenarnya kan mempunyai ya salah satunya keuntungannya ya itu dia bisa main media sosial sekaligus berbelanja gitu kan, di mana Hmm. itu sebenarnya ada di social commerce gitu. Nah ini yang menurut saya kalau TikTok balik lagi itu sudah tinggal menunggu waktu sebenarnya. TikTok pasti akan balik lagi gitu kan. Nah, tapi dengan siapa dan bagaimana caranya dia bakal kembali lagi TikTok Shop-nya ini yang masih jadi pertanyaan gitu kan. Dan adanya kerjasama dengan Goto, ini semakin mungkin akan bekerja sama dengan Tokopedia untuk menyediakan layanan social commerce ataupun layanan e-commerce yang ada di TikTok media sosialnya gitu, dan itu sangat menarik sekali kalau kita lihat di mana TikTok ini kan sebenarnya Mas Rizky ini kan sangat unggul dalam hal live shopping gitu kan. Terus kemudian lawan dari Tokopedia gitu kan, toko orang ini kan juga masih sangat gencar sekali untuk memberikan atau membakar uang di live shoppingnya gitu. Nah jadi ini bakal jadi pertarungan ya, pertarungan yang cukup seru untuk di live shoppingnya apabila TikTok itu kerjasama dengan Tokopedia dalam hal live shopping juga. Mhm. Tapi menurut Anda kira-kira kenapa akhirnya TikTok atau TikTok Shop gitu ya lebih tepatnya memutuskan Oh ya, memilihnya untuk berpartner dengan Goto? Apa kira-kira yang akan apa ya benefitnya gitu menggandeng Goto? ya tentu ya Goto, Gojek dan Tokopedia ini kan salah satu ekosistem digital terbesar di Indonesia gitu kan. Terus kemudian Tokopedia sendiri dia punya ekosistem yang cukup komplit gitu kan, di mana dia menyediakan jasa e-commerce juga, kemudian dia ada payment juga yang sudah terintegrasi dengan layanan GoPay, kemudian juga ada layanan logistik yang juga terintegrasi dengan Gojek gitu kan, sibling firmnya gitu kan. Nah, ini yang menurut saya memang TikTok ini akan mengincar yang sudah mempunyai ekosistem yang sudah bagus gitu kan dibandingkan Hmm. dengan yang lainnya gitu. Terus kemudian kenapa sih Tokopedia dibandingkan dengan Shopee gitu kan? Sebenarnya TikTok ini kan keunggulan, salah satu keunggulannya ya yang menurut saya yang patut dikasih apresiasi adalah di live TikToknya gitu kan. Live TikToknya di mana ketika dia belum ditutup, live TikToknya itu sangat besar sekali gitu kan. Dan kemudian itu bisa bersaing dengan Shopee gitu. Nah, sedangkan di sisi lain Tokopedia nampaknya masih kurang untuk mengembangkan live shoppingnya gitu. Nah, masuknya TikTok ya ke layanan Tokopedia bisa menambah daya dobrak dari live shopping di
Tokopedia ataupun live shopping di TikTok yang dia bisa terintegrasi dengan layanan e-commerce di Tokopedia gitu. Nah, Hmm. artinya adalah ini saling melengkapi, Mas Rizky. Dan itu Hmm. saya rasa jadi salah satu alasan kenapa sih TikTok ingin ataupun memilih untuk bergabung dengan grup Goto. Ya, tapi sebenarnya apa sih Mas kalau kita ingin tahu alasan terbesarnya kira-kira ByteDance ini tetap atau ByteDance tetap ingin masuk ke pasar e-commerce Indonesia setelah sebelumnya keputusannya juga cukup berani gitu ya ditutup oleh pemerintah. Apakah memang mereka melihat potensi yang sangat besar nih dari market di Indonesia? Ya, masyarakat Indonesia itu di Tenggara ya memang tengah mengalami perubahan pola konsumsi yang cukup masif gitu kan dari offline ke online gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat kita kan konsumsinya cukup besar ya sekian 50% dari PDB gitu kan. Terus kemudian penduduk kita yang 51% itu adalah Gen Z dan generasi milenial gitu kan. Di mana ini faktor-faktor yang menyebabkan banyak perusahaan digital ingin masuk ke bangsa pasar dalam negeri gitu. Termasuk juga ByteDance gitu dengan mengeluarkan TikTok Shop-nya akhir tahun kemarin walaupun sudah ditutup per September tahun ini. Nah, ini yang memang menggiurkan Mas Rizky. Kalau bisa saya bilang ya, itu sangat menggiurkan apabila memang bisa bersaing gitu kan. Tentu banyak juga yang perusahaan e-commerce luar ataupun dalam negeri yang dia masuk ke industri e-commerce tapi mereka gagal bertahan itu banyak juga gitu. Tapi yang sepahaman saya apabila dia mampu bersaing ya misalkan dari sisi dia mampu bersaing dalam sisi harga misalkan terus kemudian dalam hal sisi pelayanan ataupun inovasi itu mereka akan bertahan gitu kan. Makanya ada yang bertahan juga ya Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya yang memang itu menunjukkan inovasi dan bersaing yang cukup bagus gitu kan dengan ya mungkin bakar uang dan sebagainya gitu. Jadi memang masih sangat menggiurkan bagi platform luar untuk bisa masuk ke dalam negeri gitu. Terutama kalau kita lihat yang dari China ya. Hmm. Iya, tapi tadi Anda juga sempat menyinggung ya, ini kan bisa dibilang ini sebuah perkawinan yang menggiurkan gitu ya, TikTok Shop sama Tokopedia. Nah, bagaimana kemudian nantinya kerjasama ini bisa mempengaruhi persaingan di pasar digital di Indonesia secara keseluruhan? Apakah nantinya malah kerjasama ini akan membuat pasar digital di Indonesia tuh jadi lebih terkonsentrasi atau mungkin malah nanti akan bisa memonopoli? Seperti apa Mas potensinya? Ya, kalau memonopoli saya rasa nggak Mas Rizky ya, karena kan pangsa pasar dari Tokopedia sama Shopee itu relatif sama sebenarnya. Terus kemudian kalau kita lihat memang yang jadi masalah adalah perbedaan antara pemain ketiga dan keempat dengan yang satu dua gitu kan. Kalau kita lihat pemain yang tiga empat Lazada, Bibli gitu kan itu masih cukup jauh uh, kinerjanya dengan Shopee ataupun Tokopedia gitu. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Dan ketika TikTok masuk tahun kemarin pun itu sudah langsung masuk ke nomor 3 ataupun nomor 4 dia bersaing Hmm. dengan Lazada dan Blibli gitu. Nah dengan adanya dia kerjasama dengan Tokopedia tentu persaingan akan lebih mengarah Tokopedia dengan Shopee gitu kan. Terus kemudian juga kalau saya pribadi sebenarnya adalah menantikan kerjasama live TikToknya ataupun ya dengan Tokopedia ya itu live TikToknya yang menurut saya itu pasti akan bersaing secara head to head dengan live shoppingnya Shopee gitu di mana live shopping Shopee ini untuk saat ini masih cukup unggul gitu kan dan sangat unggul kalau saya bisa bilang gitu ya di antara e-commerce lainnya gitu kan ya mereka bakar uang dengan sangat masif kemudian juga mereka juga ada garis ongkir dan sebagainya yang membuat orang-orang atau masyarakat Indonesia ini lebih memilih live shopping di Shopee gitu kan. Terus kemudian dengan adanya TikTok, kemudian juga ada investasi yang masuk ke Tokopedia, itu mungkin bisa dijadikan salah satu ya senjata untuk bisa bersaing dengan live shoppingnya Shopee gitu. Dan itu saya sangat menantikan sekali persaingannya akan ke depan akan seperti apa gitu untuk live shopping ini. Karena jujur Mas Rizky ini live shopping ini adalah fenomena yang memang tidak bisa kita hindari juga gitu kan. Hampir semua platform itu punya fitur live shopping gitu. Tapi yang jadi pemenangnya lagi-lagi Shopee dengan live shoppingnya gitu. Nah ini yang kita nantikan apakah nanti Tokopedia dengan kerjasama dengan TikTok itu bisa bersaing dengan Shopee mengenai live shoppingnya.
Oke, kemudian bagaimana juga nih Mas, nantinya kerjasama ini apakah bisa berdampak gitu bagi perkembangan industri retail tradisional yang ada di Indonesia ke depannya? Tentu dengan ekosistemnya Tokopedia ya. Dan Tokopedia kan juga salah satu yang mempunyai ekosistem UMKM yang dia klaimnya sudah tersebar ke hampir seluruh kota kabupaten di Indonesia gitu. Nah, ini tentu akan mendatangkan satu inovasi baru gitu kan, satu inovasi baru bagi para merchant atau para pedagang maupun produsen di Tokopedia gitu, di mana mereka mungkin akan bisa berjualan live gitu ya di TikTok sambil mereka ada keranjang hijau di TikToknya gitu kan. Terus kemudian bisa diarahkan untuk menyelesaikan pesanan di Tokopedia ataupun nanti saya belum tahu untuk detail kerjasama seperti apa gitu. Tapi sudah pasti itu akan meningkatkan inovasi ataupun meningkatkan saluran penjualan bagi pelaku UMKM yang ada di tergabung di Tokopedia gitu kan. Dan ini juga sekaligus juga banyak juga sebenarnya para pelaku usaha, para ya pedagang dan sebagainya yang masih menggunakan TikTok untuk berjualan gitu kan, walaupun tidak diselesaikan di aplikasi TikTok tersebut gitu. Nah, ini tentu akan mendatangkan juga manfaat positif gitu ya, manfaatnya memang bagi para pelaku tersebut gitu kan, bagi para pelaku yang masih aktif di TikTok gitu, sekaligus untuk pengguna TikTok mudah-mudahan bisa kembali lagi mereka bermain media sosial sekaligus bisa berbelanja seperti yang diinovasikan TikTok dalam beberapa bulan terakhir. Ya Mas Huda, tentu kan kita berharap gitu ya nanti kerjasama ini kan bisa membawa dampak positif sebanyak-banyaknya bagi Indonesia. Tapi bagaimana seharusnya nih pemerintah menyikapi terkait dengan rencana TikTok yang akan menggandeng Goto ini dan juga kehadiran kembali TikTok Shop di Indonesia? Ya, tentu pemerintah harus mendorong juga ya, mendorong bahwa pelaku UMKM yang ada di ya dua platform tersebut untuk bisa uh, lebih ya lebih inovatif, kemudian juga lebih bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa masuk ke platform TikTok maupun platform Tokopedia gitu kan, sehingga penjualan mereka bisa lebih masif. Kemudian juga ini mungkin bagi semuanya ya, bukan cuma bagi Tokopedia maupun bagi TikTok, dan ini juga berlaku untuk yang e-commerce lainnya gitu kan, di mana memang satu sisi ini barang impor ini cukup banyak gitu kan, dan saya rasa ini pemerintah juga harus bisa mengawasi gitu, mengawasi untuk peredaran barang impor yang ada di online commerce, bukan cuma ada di TikTok tapi di Facebook, di uh, Tokopedia, di Shopee dan sebagainya gitu kan. Karena barang impor ini sudah sangat tinggi Mas Rizky untuk volume proporsinya gitu kan. Terus kemudian yang kalau saya pribadi sebenarnya ini pemerintah juga harus bisa memberikan restriksi atau perlindungan bagi para pelaku UMKM ya, khususnya produsen UMKM baik itu yang dia offline maupun dia juga online gitu kan. Kalau online pasti didorong dalam sisi lebih masif untuk pemasaran dan sebagainya. Kalau yang offline itu bagaimana caranya mereka bisa uh, terintegrasi dengan teknologi gitu, sehingga mereka tidak alergi terhadap teknologi. Mereka bisa online, mereka bisa melakukan pemasaran ke seluruh daerah di Indonesia gitu kan, dari Sabang sampai Merauke mereka bisa terjangkau layanan e-commerce gitu. Iya, yang pasti kita tunggu nih ya informasi kerjasama ini pekan depan. Semoga memang bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa angin segar bagi industri retail di Indonesia. Sehingga kita bukan cuma jadi pasar ataupun penonton aja gitu ya, tapi bisa berpartisipasi langsung. Baik Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios, terima kasih atas informasinya dan juga waktunya. Selamat kembali Sama bertugas.